Assalamualaikum guys. Nah, kembali lagi sama aku. Aku mau nyeritain awal mula aku bisa ngelihat makhluk halus. Awalnya itu gue nggak nyangka kalau gue sensitif seperti itu, bisa melihat makhluk-makhluk kayak gitu. Awalnya gue di rumah bos gue yang pertama, gue melihat sosok wanita tapi berjubah hitam tapi dengan kondisi mukanya tidak kelihatan. Nah, nggak tahu kenapa semenjak dari situ gue pindah majikan lagi, itu gue bener-bener kayak dihantuin, kayak bener-bener this is real or not. Nah, sampai apa gue stres, apa gue halu, apa gue banyak pikiran, sampai mama bilang gini, mungkin kamu banyak pikiran. Aku bilang, enggak lama, masa aku banyak pikiran, aku mikirin apa? Aku bilang gitu. Si mama nggak percaya gue bisa ngelihat kayak gitu. Mama bilang, yaudah nggak usah dipusingin, jangan dipikirin kalau kayak gitu, mama bilang. Nah, sampai aku pindah kerjaan, serius, gue takut kalau gue tuh makin lama makin kayak orang gila. Setiap itu gue ngeliat apa-apa gue digangguin, jadi kayak usil jahil gitu ya. Dan nggak taunya gue pindah lagi ke bos yang ini, itu bener-bener fix banget bukan halusinasi gue, tapi itu real. Gue bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa lihat, dan gue sensitif. Bisa dibilang gue orangnya gampang kerasukan. Jujur merinding guys, karena gue nyeritain ini malam Kamis jam setengah 9, jam setengah 11, bukan setengah 9. Gue takut jujur. Nah, gue ceritanya lanjutin ya nih. Nggak taunya anak majikan gue di sini pun ngomong sendiri. Awal gue nanya ke ibunya, maaf, gue bilang, anak kamu kenapa ya suka bicara sendiri, gue bilang gitu. Dan ibunya bilang, dia emang kebiasaan sih, dia bicara sendiri, kata ibunya. Lama-kelamaan rahasianya terbongkar, karena nggak taunya anaknya itu bisa berbicara sendiri, itu dari umur dia berapa tahun ya, katanya sih dari 5 tahun yang lalu itu dia bisa berbicara sendiri. Dan gue mikir, ini bocah bukan ngobrol sendiri, tapi dia melihat makhluk halus. Fix, gue merinding. Sampai gue bilang gini, gue juga di sini suka dihantuin, suka diganggu sama mungkin penghuni rumah ini. Jujur gue sering banget melihat sosok wanita, kebanyakan di sini wanita. Jujur gue nggak tahu, mungkin gue halusinasi, tapi kalau halusinasi itu nggak mungkin berkepanjangan, nggak mungkin sampai gue tahu ada apa, gimana, gini. Dan majikan gue nanya, kamu tahu dari mana anak saya bisa melihat hantu seperti kamu? Ya sekarang logika dong, masa iya bocah umur 10 tahun bisa ngobrol sendiri setiap hari, setiap saat, setiap detik? Kalau bukan sama makhluk seperti itu, sama siapa lagi, ya kan? Terus dia juga bilang, iya sih, saya juga berpikir seperti itu. Dia bilang, dulu saya pernah ngajak anak saya ke dokter kesehatan, dokter gangguan jiwa, katanya gitu. Ya kalau anaknya enggak stres atau enggak gila, ngapain harus dibawa ke dokter gangguan jiwa? Bener enggak?
Sampai dia nggak percaya bahwa anaknya itu bisa melihat makhluk halus, ya kan? Nah, gue juga di situ jujur melihat makhluk seperti itu nggak enak. Bukan dibilang musibah, enggak. Dibilang musibah enggak juga. Dibilang seperti kita mempunyai kelebihan bisa melihat makhluk orang yang nggak bisa kita lihat. Kata orang itu bagus, bisa menolong semua orang. Memang bagus, tapi nggak semuanya yang kita lihat itu baik, dan nggak semuanya yang kita lihat itu jahat kan. Kalau misalkan kalau baik sih gampang gitu ya, tapi kalau misalkan jahat, kita bisa apa? Kita cuma bisa berdoa sama Allah. Terus kenapa gangguin orang yang gak bersalah? Terus kenapa seperti itu? Orang kan gak ada yang tahu. Sampai gue bilang ke mama gue, "Mah, tolong obatin atau gimana supaya aku nggak bisa melihat makhluk seperti itu." Mama bilang seperti ini, "Ya kamu nggak bisa sepertinya kamu itu bukan nggak bisa diobatin, tapi kamu itu emang udah ada faktor keturunan." Nah, si mama bilang gitu. Sampai, faktor keturunan? Gue shock dong. Kenapa nggak ngomong dari awal? Gue bilang, ya mungkin takut mama gue stres atau gimana. Dan satu lagi, gue tidur jadi gue tuh satu rumah sama nyokapnya bos gue. Nah, jadi si nyokapnya bos gue itu suka ngobrol sendiri. Kadang ngobrol suka kenceng, kadang suka pelan-pelan. Pernah gue sekali dibentak sama dia. Bener, cuma gara-gara gue ketok pintu. Terus gue bilang, "Nenek, sebentar, saya mau bersih-bersih dulu sebentar." Si nenek itu mungkin ngerasa keganggu sama gue gitu ya. Sampai dia ngebentak gue, shock dong gue dibentak. Dan gak nyangka itu gue dibentak. Sampai gue gak bisa ngomong. Gak lama dia ngobrol sendiri. Setiap hari, setiap detik, pokoknya setiap jam dia tuh suka ngobrol sendiri. Dan gue nanya ke anaknya bilang dia lagi masa penyehatan karena usia dia udah tua. Emangnya apa hubungannya masa umurnya udah tua terus sama bicara sendiri? Kalau enggak gangguan jiwa atau stres, enggak mungkin dong harus diobatin, ya enggak? Sampai gue nggak bisa nggak mau satu ruangan sama si nenek karena gue takut bener. Nah guys, makasih ya udah nonton video aku. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dan ini pesan-pesan buat kalian. Kalau memang kalian mempunyai kemampuan seperti apa yang aku punya. Kalau aku sih cuma bisa melihat, mendengar, terus udah sih seperti itu, melihat, mendengar mereka yang orang-orang lain nggak bisa melihatnya. Tapi itu gue nggak sama sekali namanya gue belajar, nggak, itu real ada sendiri dalam diri gue juga nggak nyangka sih guys. Nah, ini tuh pesan-pesan buat kalian. Kalau emang kalian mempunyai
kemampuan seperti kita melihat makhluk halus seperti itu. Satu, kita jangan takut. Kedua, kita jangan sombong juga. Jangan sombong, gue bisa ngelihat itu, gue bisa ngelihat itu. Nah, dan ketiga, kalau emang kalian ingin memperdalam dengan apa yang kalian mau, seperti kalian punya kemampuan itu, terus kalian juga pengen memperdalamnya, kayak pengen diasah lagi ya, boleh-boleh aja kalau emang kalian mau. Dan cukup sekian pesan cerita dari aku dan pesan-pesan dari aku. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Bye bye, assalamualaikum.